Pernah nggak sih kamu ada di sebuah acara, terus bingung mau ngomong apa? Cuma bisa ngobrolin cuaca doang. Nah, gimana kalau momen canggung itu bisa kita ubah jadi koneksi yang beneran asyik? Yuk kita bedah strategi dari Patrick King buat ngubah basa-basi yang gitu-gitu aja jadi percakapan yang seru. Nah kan, pasti tahu banget perasaan ini. Jantung deg-degan, otak tiba-tiba ngeblank, bingung mau cari topik apa. Tenang, semua orang juga ngerasain kok. Dan ini tantangan pertama yang bakal kita taklukkan bareng-bareng. Tapi pernah kepikiran nggak, kenapa sih basa-basi itu rasanya capek banget? Bukannya jadi semangat, malah jadi lemes habis ngobrol? Ternyata ada loh penjelasan ilmiah di baliknya. Nah, coba lihat ini deh. Ini bukan perasaan doang loh. Ada studi di tahun 2010 dari Matthias Mell yang nemulin kalau kebahagiaan kita tuh nyambung banget sama kualitas obrolan kita. Makin sering kita ngobrol yang dalam, makin happy kita. Sebaliknya, kebanyakan basa-basi ya beneran bisa bikin mood anjlok. Jadi ini beneran science, bukan sekedar perasaan aneh doang. Oke, cukup soal masalahnya, sekarang kita bahas solusinya. Kunci buat obrolan yang asyik itu ternyata dimulainya jauh sebelum kita ngomong. Semuanya soal persiapan. Yang pertama, namanya hubungan 10 detik. Idenya simple banget. Coba deh lakuin interaksi yang super singkat tapi positif. Sapa satpam, pagi pak, atau puji kopinya mas barista. Anggap aja ini kayak pemanasan sebelum olahraga. Biar otot sosial kita panas dulu, jadi kita lebih pede dan terbuka. Berikutnya, pemanasan fisik. Kedengerannya emang aneh, tapi ini ampuh banget. Coba deh, anggap suara kita itu instrumen, kayak penyanyi gitu. Sebelum ke acara, ambil aja buku atau artikel, terus baca kenceng-kenceng. Lebain aja emosinya. Ini bikin suara kita jadi lebih berisi, lebih ekspresif, dan pastinya jauh lebih enak didengar pas kita ngobrol. Nah, ini dia nih, senjata persiapan paling pamungkas, resum percakapan. Eits, tapi bukan resum buat ngelamar kerja ya. Ini tuh semacam contekan mental yang isinya semua hal keren tentang diri kamu yang siap dikeluarin kapan aja. Terus isinya apa aja? Gampang. Sebelum berangkat, coba deh pikirin. Minggu ini ada kejadian seru apa ya? Hobi apa yang lagi aku suka banget? Pernah ngalamin sesuatu yang unik nggak? Nah, dengan nyiapin beberapa poin ini, dijamin kamu nggak bakal lagi ada momen, duh, mau ngomong apa lagi ya? Oke, persiapan udah beres, sekarang kita masuk ke momen yang paling krusial. Beberapa detik pertama pas ketemu orang. Gimana caranya mulai biar gak kaku? Ini dia rahasia terbesarnya. Ubah cara berpikir kita. Jangan nunggu nyaman dulu baru ngobrol. Justru, kita yang ciptain kenyamanan itu dari awal. Coba deh, perlakukan orang yang baru kita temui itu dengan hangat. Seolah-olah dia teman lama kita. Dijamin, energi positif kita itu nular. Iya ya, tahu kok. Kadang nyapa duluan itu emang bikin deg-degan. Makanya coba pakai 3 pembuka yang nggak langsung ini. Bisa minta pendapat, komentar soal sekitar, atau cari kesamaan. 3-tiganya ampuh banget karena fokusnya bukan ke diri kita. Jadi tekanannya hilang dan rasanya lebih natural. Ingat ya, tujuan utama di awal-awal itu cuma satu. Cari momen, aku juga. Kesamaan itu fondasi paling cepat buat bangun hubungan. Pas otak seseorang mikir, wah orang ini sama kayak gue, pertahanannya langsung turun. Nah, ini contoh yang pas banget. Jangan cuma kasih fakta, tapi kasih kail. Kalimat pertama itu buntu, tapi kalimat kedua, ngasih 4 kail. Ski, saudara, cedera, sama nari. Ini ngasih lawan bicara kita 4 kesempatan buat nyangkut dan bilang, aku juga. Oke, pembukaan udah sukses. Sekarang gimana caranya biar obrolan ini jadi bener-bener seru dan gak terlupakan? Kuncinya adalah cerita mini. Daripada jawab cuma 1-2 kata, coba rangkai jawaban kamu jadi cerita pendek. Ini langsung bikin kamu kelihatan 10 kali lebih menarik. Coba lihat contohnya. Lihat bedanya kan? Baik-baik saja itu langsung mematikan obrolan. Tapi cerita soal anjing pakai tuxedo, itu ngundang banget pertanyaan. Ini mengubah pertanyaan basa-basi jadi pemicu cerita yang lucu, yang bikin orang lain penasaran, pengen tahu lebih lanjut. Tapi, kita semua pasti pernah kan ngalamin ini? Udah coba segala cara, lawan bicaranya kayak tembok. Jawabnya cuma, ya, enggak, oke. Bikin frustrasi banget. Terus harus gimana dong? Tenang, ada solusinya. Namanya teknik elisitasi atau teknik memancing.
Awalnya ini dipakai sama FBI loh, bukan buat maksa, tapi buat mancing informasi secara halus. Bisa dengan muji mereka, ngomong sesuatu yang agak salah biar mereka pengen benerin, pura-pura nggak tahu, atau bahkan ngeluh bareng. Ini teknik yang ampuh banget. Oke, yuk kita rangkum semua ini jadi satu misi yang bisa langsung kamu praktekin. Ini dia hal-hal yang perlu kamu ingat buat obrolan kamu berikutnya. Jadi, ini dia misi 3 langkahnya. 1. Persiapkan diri. 2. Mulai dengan hangat dan cari kesamaan. 3. Pick up mereka dengan cerita. Simple kan? Tapi kalau ini dilakuin, dijamin semuanya bakal beda. Dan yang paling penting nih, ingat ini, basa-basi itu bukan musuh. Anggap aja itu anak tangga pertama. Kita nggak bisa kan langsung loncat ke hubungan yang dalam, kita harus naikin tangganya satu-satu. Dari basa-basi, ke fakta, ke opini, baru deh ke koneksi yang sesungguhnya. Jadi, intinya, kita cuma perlu ubah cara kita mandang basa-basi. Ini bukan halangan yang harus dihindari, tapi justru jembatan yang harus kita lewatin. Kalau kita bisa kuasain ini, kita bisa membuka pintu ke obrolan-obrolan bermakna yang kita semua pengen. Setiap obrolan baru itu kesempatan, bukan ujian. Dengan semua senjata ini, kamu udah lebih dari siap. Jadi, pertanyaannya tinggal satu. Kamu siap untuk benar-benar terkoneksi?